Selamat sore Bu Jian. Selamat sore Pak Iwan. Bagaimana kabar Bu Jian hari ini? Alhamdulillah baik Pak Iwan. Alhamdulillah. Bu Jian, untuk jadwal coaching Bu Jian itu kira-kira hari ini atau hari apa ya Bu? Coachingnya hari ini Pak. Saya rencanakan memberikan coaching ke UM. Itu. Ya. Terus kira-kira yang ingin saya tanyakan untuk coaching yang nantinya Bu Jian laksanakan itu kira-kira ingin dibantu kompetensi yang bagian mana? Ini Pak, untuk yang bagian solusi pemecahan masalah dari permasalahan teman saya Pak. Jadi lebih ke itu Bu ya? Apa istilahnya mengamati dulu masalahnya gitu Bu ya? Iya, saya amati yang menggunakan pertanyaan yang betul. Terus kira-kira Ibu Jian sendiri ingin diamati yang bagian mana dari proses yang dilaksanakan? Saya ingin Bapak itu mengamati saya dari proses awal sampai akhir seperti itu Pak. Jadi ketika teman saya curhat, terus saya mengenai masalahnya, memberikan solusi seperti itu Pak. Jadi secara berurutan gitu Ibu ya? Iya betul Pak. Terus kira-kira Bu Jian sendiri dari observasi yang akan dilaksanakan nanti, harapan untuk suksesnya ini dari katakan nilai 1 sampai 10 ini nilainya berapa? Harapannya nilainya 7 Pak. Karena saya lihat teman saya ini sudah bisa mengatasi masalahnya, hanya saja mungkin dia hanya butuh sharing dengan teman sejawat. Terus dari observasi yang dilaksanakan tadi dan juga skala yang diamati oleh Bu Jian terkait progresnya dia melaksanakan solusi dari masalah tersebut, nilai-nilai apa yang ingin Ibu Jian kembangkan? Nilai yang ingin saya kembangkan itu nilai ketika dia mengajar di kelas, terus nilai kolaborasi dengan teman sejawatnya, sama nilai kolaborasi dengan guru mapelnya Pak. Kurang lebih cakupan intinya yaitu kolaborasi Bu ya, di semua lini Bu ya, baik itu guru mapelnya, kepala sekolah, dan yang satu ruang lingkup itu Bu ya. Iya seperti itu Pak. Kira-kira kalau misalkan seperti itu, dan saya juga kan nantinya Bu Jian juga bisa Bu ya melaksanakan dengan lancar mulai dari proses observasi ini sampai nanti tujuan yang dilaksanakan sukses gitu. Iya, insya Allah bisa Pak. Iya. Semangat Bu Jian ya. Iya Pak, terima kasih. Untuk Bu Jian bisa melanjutkan waktunya. Iya Pak, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Fahmi. Bagaimana Pak? Ada waktu sebentar nggak Pak? Kurang lebih hari ini free Pak. Alhamdulillah. Iya. Saya mau ngomong-ngomong bentar boleh nggak Pak? Oh sangat boleh. Ada yang perlu dibicarakan apa Pak? Sebentar Oke Pak. Pak, ini mau curhat nih Pak. Tentang masalah tak pribadi sedikit nggak Pak? Terkait pekerjaan Pak. Jadi itu Pak, kemarin kan saya lulus CGP ya Pak, yang angkatan 10 ini. Iya Pak. Nah, tugas CGP kan semakin lama semakin banyak gitu. Iya Pak. Terus pas liburan itu Pak, kan dari dinas kemarin kan ada tugas menempel itu kan Pak, menempel stiker barang gitu kan Pak. Oh betul, iya. Iya, itu Pak. Saya kemarin itu sebenarnya belum mengerjakan tugas yang CGP itu modul jurnal refleksi sama hasilnya itu belum Pak. Tapi sekarang sudah ada tugas dari dinas suruh nyari barang, suruh nempel barang. Itu
itu lama loh Pak, kayak nyari-nyari barang dari tahun 1980 itu harus nyari di gudang, nyari di rumahnya rumahnya penjaga dan lain sebagainya, itu susah Pak. 1-2 hari itu nggak cukup, paling semingguan itu baru bisa. Nah sementara ini tugas CGP itu ada budgetnya Pak. Nah saya ini bingung gimana ini caranya membaginya loh Pak, karena tugasnya itu sama gitu loh Pak, waktunya itu crash gitu loh. Jadi permasalahannya di sini terkait waktunya Pak Fahmi, baik itu di guru penggerak sendiri dan juga di sisi lain tugas tambahan menjadi bendahara barang ya Pak, untuk menanggalkan stiker. Jadi masalahnya ada di manage waktu Pak. Tetapi ada beberapa pertanyaan yang membuat pikiran saya jaga. Ini saya identifikasi dulu ya Pak Fahmi ya. Untuk Pak Fahmi sendiri terkait masalah itu, rencana Pak Fahmi ini untuk mengatasi masalah itu bagaimana Pak? Kalau saya Pak dulu awal-awal CGP itu saya bisa kayak manage waktu itu, kayak tugas ini harus selesai dari jam berapa sampai jam berapa, atau dari tanggal berapa sampai berapa, terus tugas yang dari sekolah tentang perangkat pembelajaran itu dari jam berapa sampai jam berapa itu harus selesai, terus tugas CGP baru malamnya gitu Pak. Itu yang awal-awal kemarin saya terapkan gitu, tapi mungkin kemarin pas liburan kan habis akhir tahun panggung itu lah, biar seni itu kan capeknya minta ampun ya Pak, jadi saya nggak memungkinkan, dan kayaknya sih mulai dari situ jadwalnya mulai ambur adul. Jadi kalau menurut saya Pak, untuk masalah manage waktu ya Pak, di dalam keseharian kita itu kita mengedepankan dulu mana yang urgensi dulu Pak. Jadi misalkan kalau toh guru penggerak itu due date-nya kapan, misalkan due date-nya besok, sedangkan untuk inventaris barang itu due date-nya kapan, katakan due date-nya masih seminggu kemudian, otomatis kita mendahulukan yang due date yang tercepat dulu Pak. Nah selebihnya ketika kita setelah mengerjakan guru penggerak tersebut masih ada sisa jeda waktu, entah itu hari ini atau hari besok, dan jeda waktu di inventaris barang itu sendiri katakan seminggu lagi, maka kita pastinya bisa mencicil Bapak. Dan sebelumnya saya mau tanya Pak, untuk ini perihal dari entah itu dari guru penggeraknya sendiri atau dari penyarannya barang, ini untuk mencapai tujuan kedua-duanya ini selesai, ini kira-kira dari skala 1 sampai 100 ini kira-kira berapa? Apa ya? Saya sih masih di 5. Masih di 5. Berarti masih kami. Oh iya silakan. Mungkin dengan ini juga agak lebih enjoy ya Pak ya. Harus Pak ceritanya. Terus untuk strateginya Bapak setelah tahu masalah seperti ini, mungkin ada angan-angan yang akan dilaksanakan selain dari usulan saya tadi. Mungkin Bapak punya pemikiran sendiri sebelum itu saya harus melaksanakan kayaknya seperti ini deh, tapi kurang pas, terus ditanyakan kepada saya. Itu Bapak punya strategi yang lebih Kalau saya sih, menurut saya yang tepat ya kayak awal-awal sih gitu Pak, kayak ditulis kayak gitu waktunya ini Pak. Tapi mungkin karena ini sudah terlanjur crash dan ambur adul, mungkin bagaimana ya Pak? Mungkin saya lebih memaparkannya, mungkin misalnya tugas ini harus selesai 1 jam, tugas ini harus selesai, lebih dimaparkan lagi supaya ke belakangnya tidak nabrak-nabrak lagi. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak, di
dalam namanya bendahara barang ini kan tugas sekolah ya Pak ya. Sedangkan sekolah sendiri termasuk ke dalam sebuah organisasi. Otomatis ketika semisal tugas sekolah tersebut di luar kelas Pak, tugas sekolah tersebut, tugas tambahan ketika ada masalah mungkin Bapak bisa minta bantuan entah itu penjaga atau untuk kolaborasi menyelesaikan tugas yang khususnya bendahara barang tersebut. Jadi Pak Fahmi sendiri juga nggak terlalu berat-berat amat ketika menyelesaikannya. Jadi untuk Pak Fahmi sendiri di sisi lain guru penggerak juga belajar untuk memanage waktu lagi, di sisi lain untuk tugas menjadi bendahara barangnya menempel stiker juga saya tahu karena memang itu banyak dan pastinya butuh tidak hanya satu orang untuk menempelkannya, pasti membutuhkan lebih dari satu orang. Begitu ya Pak Fahmi. Jadi biar Pak Fahmi sendiri juga nggak terlalu berat, mana tugas guru penggerak, mana tugas bendahara barang, belum lagi ketika semisal sekarang pembelajaran sudah efektif, jadi makin tambah bingung ya. Terus jangka waktu yang Pak Fahmi perlukan misalkan untuk mencapai tujuan dari rencana yang Bapak mau praktekkan. Kalau tujuan saya kan ngatur jadwalnya ya Pak, ya nggak lama lah Pak. Nanti sudah bisa saya atur kembali, saya eksekusi lah. Ukuran keberhasilan dari rencana Pak Fahmi ini apa? Jadwal saya tertata dengan rapi dan detail-detailnya tidak sampai terlalu. Intinya disiplin waktu ya Pak ya. Ini semisal Pak, mohon maaf, katakan kita mencapai sebuah tujuan dalam tanda kutip di sini memanage waktu, pastinya ada hambatan-hambatan. Kita tidak mungkin selalu berjalan mulus, nanti pasti ada hambatan-hambatan. Bapak katakan di sini bendahara barang sudah selesai, belum penggerak masih ada target waktu sampai bulan 10. Tetapi ada mendadak Pak Fahmi ada perintah 3M bulan lama, atau mungkin ada kegiatan yang lain. Antisipasi hal yang kemungkinan yang akan datang, Pak Fahmi apa yang akan Pak Fahmi lakukan? Ya, itu kan seperti yang terjadi sekarang ya Pak. Yang terjadi sekarang ini kan nggak sesuai dengan jadwal ya Pak. Jadi mungkin saya akan kembali menerapkan strategi ini Pak, lebih memapatkannya lagi untuk mengantisipasi jika terjadi seperti ini lagi. Kira-kira yang menjadi prioritas Pak Fahmi ini apa dalam menjalankan kegiatan tersebut? Tentang manajemen waktu, kalau prioritaskan ke situ, disiplin waktu. Jadi harapannya kedepannya Pak Fahmi baik melakukan ini salah satu contoh, dan kedepannya juga pasti ada contoh-contoh yang lain terkait masalah manajemen waktu. Jadi kesimpulannya untuk Pak Fahmi sendiri berharap nantinya Pak Fahmi bisa memampatkan waktu kegiatannya sehingga bisa memanage kegiatan-kegiatan Pak Fahmi mulai dari itu, entah itu guru penggerak atau bendahara barang atau yang lain-lain. Jadi untuk Pak Fahmi sendiri lebih enjoy ya Pak ya, kegiatannya bisa terlaksana sesuai dengan schedule yang sudah dibuat. Kurang lebih begitu ya Pak Fahmi. Ya Pak Fahmi, mungkin ada yang ditanyakan lagi Pak Fahmi? Sudah Pak, saya sudah merasa tercerahkan. Terima kasih ya Pak ya. Dan semoga ini kedepannya bisa bermanfaat juga Pak Fahmi ya Pak ya, dan solusinya sangat cerah. Kalau sekian Pak. Ya sudah Pak ya. Kalau kami dulu, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Bu Jihan. Waalaikumsalam Pak Iwan. Masih dalam kondisi yang prima Bu ya, setelah melaksanakan observasi Bu ya. Ya, alhamdulillah. Oke, terkait setelah pelaksanaan observasi, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Jihan. Yang pertama, bagaimana Bu Jihan menilai sendiri performa dalam kompetensi ini? Saya menilai diri saya itu di poin 7 Pak untuk proses ini. Poin 7 Bu ya. Jadi dari kurun skala 1 sampai 10 ini masih di 7 Bu ya. Ya, Apa yang membuat Ibu itu menilai demikian? karena saya masih perlu banyak belajar Pak untuk menjadi coaching yang baik seperti itu. Gitu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya Pak, ya menurut. Jadi menurut pengamatan saya untuk Bu Jihan sendiri tadi sudah bagus. Kalau dalam skala 1 sampai 10 ini nilainya sudah 8. Kalau dari Bu Jihan sendiri tadi kan 7. Ya. Kalau saya menilainya 8 sudah cukup. Karena dari progres yang tadi sudah ditampilkan ketika observasi itu bahwasanya Bu Jihan selalu melaksanakan metode Tirta itu kepada ujinya, sehingga menurut saya itu sudah cukup. Terus dan itu menurut saya standarnya sudah cukup Bu ya. Iya Pak, terima kasih. Bagaimana pendapat Ibu mengenai hasil pengamatan saya ini tadi? Ya, terima kasih Bapak sudah melakukan pengamatan kepada saya, dan Bapak juga sudah memberikan nilai 8 kepada saya. Padahal saya merasa itu nilai saya masih di rating 7 Pak, karena saya masih harus banyak belajar untuk alur coaching pakai metode Tirta ini Pak. Memang selama ini saya sudah melakukan supervisi dengan teman saya, itu ya hanya sekedar ngomong-ngomong biasa seperti itu Pak, belum menggunakan alur Tirta seperti itu. Jadi sekedar ketika ada masalah langsung solusinya, untuk masalah identifikasinya itu hanya sebatas normal Bu ya, belum sampai yang sesuai alur Tirta gitu Bu ya. Iya Pak, belum Pak, karena saya kan belum tahu alur Tirta yang sebenarnya seperti apa. Jadi setelah saya mempelajari materi ini, saya jadi paham, oh alur Tirta itu seperti ini. Jadi ketika saya melakukan coach dengan teman sejawat saya harus melakukan langkah 1 sampai seterusnya itu Pak ya, pakai alur Tirta seperti itu Pak. Oke. Namun demikian saya juga melihat hal-hal yang sepertinya masih bisa dikembangkan, seperti tadi contohnya ketika Bu Jihan melakukan sesi coaching kepada Pak Fahmi, bahwasanya di situ Bu Jihan memang secara standar memang sudah melakukan sesuai dengan Pak Fahmi, tapi mungkin bisa lebih baik lagi ketika Bu Jihan membuat penguatan. Apa yang sudah dilakukan Pak Fahmi ini sebenarnya sudah bagus, tapi ada poin-poin yang nantinya bisa dikembangkan menjadi lebih baik. Jadi mengapa itu tadi saya kasih nilai 8, karena memang ada hal yang tadinya memang bagus, tapi menurut saya kita bisa gali lebih dalam lagi sehingga nanti poinnya bisa jadi lebih baik. Seperti itu Bu Jihan ya. Iya Pak, terima kasih atas sarannya. Untuk rencana tindakan selanjutnya dari Bu Jihan sendiri bagaimana? Untuk rencana saya selanjutnya, ketika nanti ada teman yang mau sharing atau coach, itu nanti saya akan lebih menyiapkan diri untuk mencari instrumennya, menyiapkan rencana pertanyaannya, untuk mengembangkan lebih, mencari solusi permasalahan dan langkah yang tepat untuk mengatasi masalah teman saya tersebut Pak. Oh seperti itu ya. Jadi istilahnya dari refleksi ini tadi
berkaca nantinya bisa diperbaiki lagi Bu ya. Iya Pak, saya perbaiki lagi, saya pelajari lagi untuk alur gunanya, saya sesuaikan alur. Oh iya Bu, untuk diskusi hari ini tadi ini ya sekarang yang sudah kita laksanakan, kira-kira ujian punya bayangan nggak untuk nantinya agar bisa meningkatkan performa ini tadi? Bayangan saya ya nanti akan saya lebih sering praktek untuk diri saya sendiri Pak ya, Iya. lebih bisa memberikan solusi yang terbaik untuk masalah yang dihadapi dengan saya. Terkait dengan waktunya ini, apakah di waktu-waktu tertentu atau seperti apa? Nanti kalau ada waktu kosong, semisal sepulang sekolah, anak-anak sudah pulang, saya kan masih di sekolah. Di situ saya akan belajar untuk praktek menjadi coach yang terbaik, gitu Pak. Jadi semisal nanti ada teman saya yang datang ke saya, minta solusi, atau sekedar mendengarkan sharing dari teman saya, nanti saya bisa memberikan dengan cara yang terbaik. Kira-kira siapa yang semisal melaksanakan observer ini lagi, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu? Kalau saya observer saya itu nanti saya minta tolong ke guru kelas 4 Pak, karena dia tingkatannya kan lebih tinggi, pastinya kan di atas kelas saya seperti itu Pak. Jadi seperti itu. Oh iya, saya sama Ibu ya, bagaimana hasil pengamatan yang tadi sudah dilaksanakan, itu dicatatkan ke dalam form supervisi akademik. Caranya bagaimana? Nanti akan saya buatkan form supervisi akademik, di situ akan saya catatkan langkah-langkah yang akan saya lakukan dan yang sedang saya kerjakan dan yang akan saya lanjutkan seperti itu. Iya Bu, kira-kira dari Bu Jan sendiri apa yang sudah didapatkan dari hasil diskusi kita hari ini? Begini Pak Iwan, dari hasil diskusi kita hari ini saya merasa cukup lega karena Pak Iwan sudah membantu untuk meredaksi atau menilai saya di skala poin 8 yang awalnya saya masih ragu untuk memberikan poin 8. Saya tadi memberikan poin 7 karena saya masih harus banyak belajar lagi Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan sudah mau bersedia membantu saya untuk menilai saya. Seperti itu Pak Iwan. Sama-sama, dan kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata Bu ya, dan semoga kedepannya ini bisa dijadikan wawasan tambahan bagi kalian agar bisa melaksanakan observer atau coaching lebih bisa dikembangkan lagi. Iya Pak Kurang Iwan. lebih seperti itu ya Bu Jan. Sama-sama Pak Iwan. Mohon maaf Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.